Assalamualaikum, jangan lupa angkat tangan kanan dan lalu tekan tombol subscribe yang sudah subscribe. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1277. Yuna dan semua anggota keluarga Sanjaya lainnya berharap Amelia akan menikahi pebisnis muda yang tinggal di Mambera. Jadi, mereka masih bisa sering bertemu satu sama lain. Mereka bisa tahu bagaimana keadaan Amelia dan apa mungkin dia menerima perlakuan jahat dari mertuanya kalau Amelia tinggal di Mambera. Namun, mereka tidak akan tahu bagaimana kehidupan rumah tangga Amelia kalau Amelia tinggal jauh dari mereka. Walaupun keluarga Junaidi memiliki sifat baik layaknya keluarga Aditama. Namun, Yuna dan Rudy masih enggan untuk menikahkan Amelia dengan laki-laki yang berasal dari kota lain. Sampai sekarang mereka masih belum mengatakan apapun kepada Jonas karena Jonas juga belum menyatakan perasaannya kepada Amelia. Stefan melihat Jonas sedang duduk santai di gazebo ketika dia turun dari mobil. Jonas langsung berdiri dan tersenyum ke arah Stefan. "Kenapa Pak Jonas duduk di luar sendirian?" tanya Stefan ketika melihat klien utama perusahaannya sedang duduk di gazebo sendirian. "Aku datang di waktu yang kurang tepat," jawab Jonas sambil tersenyum. Stefan langsung mengerti jawaban yang diutarakan oleh Jonas. "Pak Stefan kesini mau bertamu atau menjemput istri Bapak?" tanya Jonas. "Dua-duanya," jawab Stefan singkat. "Kekuatan cinta memang luar biasa," balas Jonas. "Tidak ada musuh ataupun sahabat abadi dalam dunia bisnis." Stefan tidak akan mungkin menginjakkan kakinya di kediaman keluarga Sanjaya dan meredakan perang dingin di antara dirinya dan Aksa Sanjaya kalau saja Olivia bukan keponakan dari Yuna Sanjaya. Keluarga Aditama dan Sanjaya tidak lagi bermusuhan seperti sedia kala. Bahkan Aksa selalu ingin agar Stefan memanggilnya dengan sebutan kakak. Namun, Stefan tidak pernah mau melakukannya. Karena Olivia lebih dekat dengan Amelia, jadi Stefan hanya bersedia memanggil Amelia sebagai kakak. "Sayang, Jonas." Kedua perempuan itu memanggil Stefan dan Jonas lalu menghampiri mereka berdua. "Cahaya mataharimu sudah datang," ujar Jonas kepada Stefan. "Cahaya bulanmu juga," balas Stefan kepada Jonas. Mereka berdua saling berpandangan. Kemudian Jonas mengambil kantung belanja yang berisi makanan kecil lalu berkata, "Aku nggak mau mengganggu kalian. Jadi aku duluan, iya." Jonas bergegas menghampiri Amelia. "Jonas, maaf ya sudah membuatmu menunggu di luar. Kenapa kamu mencariku?" "Aku dengar bibi pelayan bilang kamu mencariku," ujar Amelia setelah Jonas berada di hadapannya. Jonas memberikan kantung belanja yang ada di tangannya kepada Amelia lalu berkata sambil tersenyum, "Waktu itu, kamu bilang kan suka makanan kecil dari toko ini dan kebetulan tadi aku lewat. Jadi, sekalian saja aku belikan makanan kecil ini buatmu. Ini, ambillah. Kita kan cuma lagi ngobrol santai saja waktu itu. Aku bisa kok membelinya langsung ke toko itu kalau aku lagi mau makan makanan ini. Lagi pula, keadaan lingkungan di sana juga cukup tenang. Aku senang duduk-duduk di sana sepanjang hari." "Oh iya. Makasih ya, Jonas," ujar Amena sambil mengambil kantung belanja yang disodorkan Jonas kepadanya. Amelia merasa sangat dihargai oleh Jonas. Karena Jonas benar-benar memperhatikan perkataannya, padahal saat itu mereka berdua hanya mengobrol santai saja. Namun, Amelia buru-buru menghapus semua kebahagiaan dan rasa curiga di dalam hatinya setelah mengingat kalau Jonas memiliki perempuan yang dia sukai. Dia tidak ingin lagi bersaing dengan wanita lain hanya untuk mendapatkan seorang pria. Sebelumnya, Amelia sudah menyukai dan mengejar Stefan selama bertahun-tahun, tapi hasil yang didapatkannya nihil. Sekarang Amelia hanya bisa memandang iri ke arah Olivia dan Stefan yang saling menyayangi satu sama lain. Bab 1278. Sebentar lagi waktunya makan, kan? Kamu pastinya nggak bisa masak di rumahmu. Kalau begitu, kamu makan di rumahku saja, ya, ajak Amelia. Jonas sudah cukup sering makan bersama di kediaman keluarga Sanjaya dan tidak lagi merasa sungkan. "Dapurku masih dalam proses renovasi, jadi aku belum bisa masak di sana. Kayaknya restoran juga penuh banget ya kalau aku pergi makan ke sana sekarang. Nanti aku pasti nggak bisa makan dengan tenang di sana. Karena kamu sudah menawarkanku untuk makan di rumahmu, maka aku pun nggak sungkan lagi untuk menerimanya," ujar Jonas sambil tersenyum. Amelia mempersilakan Jonas masuk ke dalam rumah sambil tersenyum. Dia bahkan sampai lupa untuk berbicara dengan Stefan dan Olivia. Olivia menatap Jonas dan Amelia dari belakang sambil berdiri di samping Stefan. "Mereka serasi banget, ya," ujar Olivia.
Stefan sama sekali tidak memperhatikan Amelia dan Jonas. Dia hanya fokus memperhatikan Olivia yang ada di sisinya. Namun, dia langsung menoleh ke arah dua orang itu. Setelah mendengar perkataan Olivia seraya berkata, "Ya, mereka cukup serasi." Kelihatan banget kalau Jonas suka sama Amelia. Tapi sampai sekarang dia belum juga mengutarakan perasaannya sama Amelia. Stefan? Sayang. Bisa nggak kamu ngobrol sama Jonas perihal masalah ini? Tanya Olivia penuh harapan. Olivia sangat berharap kalau Amelia dan Jonas bisa menjadi sepasang kekasih. Olivia selama ini selalu saja merasa bersalah setiap kali dirinya dan Stefan muncul bersama di depan Amelia. Olivia merasa bersalah karena sudah mengambil Stefan dari Amelia yang sempat sangat menyukai Stefan. Stefan langsung mengerti apa yang ada di pikiran istrinya saat ini. Dia langsung menggenggam tangan Olivia erat-erat lalu mengajaknya berjalan keluar gazebo seraya berkata, "Iya, nanti aku akan coba bicara sama Jonas. Aku akan menyuruhnya untuk mengejar Amelia kalau Jonas benar-benar menyukainya." Olivia, kamu jangan berpikir macam-macam. Aku tetap nggak mungkin akan menyukai Amelia, sekalipun kamu nggak ada. Karena dia bukan tipeku. Aku nggak berpikir macam-macam, kok. Oh iya, kamu kok datang ke sini? Memangnya kamu nggak capek ya bolak-balik terus? Tanya Olivia sambil membantah perkataan Stefan. Jarak gedung Aditama Group ke kediaman keluarga Sanjaya memang lebih jauh daripada ke Hotel Mambera. Padahal Stefan akan memiliki lebih banyak waktu untuk makan siang dan beristirahat kalau dia makan di restoran daripada datang ke kediaman keluarga Sanjaya. Sekarang dia harus buru-buru kembali ke kantornya setelah selesai makan siang bersama keluarga Sanjaya. Aku kangen sama kamu, makanya aku ke sini, jawab Stefan. Olivia langsung tersenyum seraya berkata, "Kita kan setiap hari pasti pergi sama-sama. Lalu kamu masih saja kangen sama aku. Aku akan selalu kangen sama kamu kalau kamu nggak ada di sisiku. Bahkan aku sampai nggak nafsu makan kalau kamu pergi meninggalkanku selama beberapa hari. Aku juga merasa nggak ada semangat untuk melakukan apapun kalau nggak ada kamu," jawab Stefan. Olivia tahu kalau kata-kata itu terdengar seperti bualan belaka. Namun, entah mengapa kata-kata Stefan itu masih saja terdengar manis di telinganya. Padahal kenyataannya, Stefan akan membuat semua orang di perusahaannya menangis kelelahan karena tidak ada Olivia di sisinya. "Gimana keadaan Aksa? Apa dia masih kacau?" tanya Stefan. "Kami berhasil membujuknya. Akhirnya sekarang dia nggak lagi mengatakan mau menggugurkan kandungan Kak Tiara karena tante sama Kak Odelina bilang kalau aborsi jauh lebih menyakitkan dan berbahaya daripada melahirkan. Dia nggak mau membuat istrinya lebih kesakitan lagi. Kayaknya masalah ini sudah terjadi selama beberapa hari kalau dari perkataan Amelia sama aku," jawab Olivia. "Tante benar-benar marah sama Kak Aksa. Kehamilan ternyata sangat menyakitkan, iya. Makanya laki-laki harus menghargai dan menyayangi perempuan yang rela mengorbankan diri untuk melahirkan anak-anak kalian," tambah Olivia lagi. "Masa kehamilan memang cukup menyakitkan dan menyusahkan. Bahkan para wanita juga harus mempertaruhkan nyawa mereka ketika melahirkan anak yang ada di dalam kandungan mereka." Stefan langsung menghentikan langkahnya lalu menatap Olivia seraya berkata, "Olivia, selamanya aku akan mencintai dan menghargaimu. Kita menikah belum sampai 1 tahun. Usia pernikahan kita masih seumur jagung. Kita lihat saja nanti apa kamu masih akan menyayangi dan menghargaiku seperti sekarang." "Hanya waktu yang bisa menjawabnya," ujar Olivia. "Aku akan menggunakan seluruh hidupku untuk membuktikan cintaku padamu," balas Stefan lalu mencium kening Olivia. Kemudian Stefan memeluknya dan mencium bibir merah istrinya itu. Namun, Stefan buru-buru melepaskan diri dari Olivia. Bagaimanapun juga, mereka saat ini masih berada di kediaman keluarga Sanjaya. Jadi, mereka tidak boleh berlebihan dalam bermesraan di tempat ini. Lagi pula, Olivia juga jauh lebih pemalu daripada Stefan. "Sekarang kita masuk dan makan bersama, ya," ujar Stefan setelah melepaskan Olivia. Olivia langsung membuka matanya dan menggandeng Stefan lalu berjalan masuk ke dalam rumah keluarga Sanjaya. Bab 1279. Stefan langsung berencana kembali ke kantornya setelah selesai makan siang bersama di kediaman keluarga Sanjaya. Jonas juga kembali ke rumahnya karena dia merasa tidak enak untuk terus berada di kediaman keluarga Sanjaya terlalu lama. Aksa sempat beberapa kali memelototi Jonas dengan penuh amarah ketika mereka semua sedang makan. Namun, Jonas hanya membalas Aksa dengan senyuman yang membuatnya terlihat elegan. "Pak Jonas,
Kita pergi sama-sama saja, iya? Tanya Stefan. Jonas tersenyum lalu berkata, oke, kebetulan ada yang mau aku bicarakan sama Pak Stefan. Olivia menemani Stefan sampai keluar rumah, tapi dia tidak ikut pergi dengan Stefan. Dia memilih untuk berada di kediaman keluarga Sanjaya untuk menghabiskan waktu lebih lama dengan Yuna. Stefan sempat berhenti ketika Olivia mengantarnya sampai di pintu masuk rumah lalu berkata, Olivia, kamu nggak usah mengantarku. Aku mau jalan sama Jonas. Kamu nanti kembali ke toko saja setelah selesai istirahat siang ini. Junia tidak akan kerepotan dan kelelahan karena Olivia meninggalkan dua pengawalnya di sana untuk membantu Junia. Kamu tidur saja sebentar setelah masuk ke dalam mobil agar nggak kecapian. Kamu juga jangan minum kopi biar nanti malam tidurmu nggak terganggu, ujar Olivia. Stefan biasanya akan mengganggu tidur Olivia kalau dia tidak bisa tidur di malam hari. Nasihat Olivia bukan hanya untuk kebaikan Stefan seorang, tapi juga untuk dirinya sendiri. Iya, aku akan melakukan apa yang kamu katakan, ujar Stefan sambil mengangguk. Stefan tampak senang setelah mendengar nasihat dari istrinya. Kemudian Stefan masuk ke dalam mobil dan melambaikan tangannya ke arah Olivia ketika mobil mulai berjalan keluar kediaman keluarga Sanjaya. Tidak lama kemudian, mobil Stefan berhenti di depan rumah Jonas yang sedang direnovasi. Pak Stefan mau mampir dan minum dulu di rumahku. Tanya Jonas sebelum turun dari mobil Stefan. Stefan tidak menolak ajakan Jonas. Dia pun turun dari mobilnya lalu masuk ke dalam kediaman Jonas yang sangat besar dan luas. Pak Stefan, mohon dimaklumi ya kalau rumahku sedikit berantakan karena masih dalam proses renovasi, ujar Jonas. Stefan melintasi halaman rumah dengan dipandu oleh Jonas. Renovasi rumah ini dimulai dari bagian dalam rumah. Jadi, keadaan di dalam rumah memang terlihat sangat berantakan, sedangkan di halaman rumah hanya ada beberapa bahan bangunan yang diletakkan di sana. Bisa dibilang, keadaan di halaman terlihat jauh lebih baik daripada di dalam rumah. Bunga, pohon dan tanaman yang tumbuh di halaman terlihat belum ada perubahan. Jonas sengaja tidak mengubah keadaan di halaman karena Amelia mengatakan untuk tidak mengubah pemandangan pohon yang ada di halaman yang sudah bertahun-tahun berada di sana. Berapa lama renovasinya? Tanya Stefan. Mungkin aku bisa pindah ke sini tahun depan, jawab Jonas setelah berpikir beberapa saat. Renovasi ini akan membutuhkan waktu yang lebih lama kalau ada lebih banyak bagian yang diubah. Renovasi ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan sangat merepotkan. Biasanya aku akan menyuruh pengurus rumah untuk mengurus renovasi rumahku, ujar Stefan. Stefan hanya perlu masuk ke rumahnya dalam keadaan rapi dengan semua tas kopernya tanpa perlu bersusah payah mengurus pembangunan. Jonas tersenyum lalu berkata, aku mungkin akan memberikan pekerjaan ini pada pengurus rumah kalau aku ingin merenovasi rumah lainnya. Tapi, rumah ini sangat penting bagiku. Aku ingin membangunnya sesuai dengan keinginanku. Jadi, aku harus mengurusnya sendiri biar nggak ada kesalahan yang akan memakan waktu lebih lama lagi. Stefan langsung menatap Jonas seraya berkata, kamu mau menjadikan rumah ini sebagai rumahmu setelah kamu menikah nanti. Makanya kamu sangat memperhatikan pembangunannya. Ya, aku mencoba untuk melakukan yang terbaik. Aku juga mengikut sertakannya dalam renovasi rumah ini. Aku ingin dia senang dengan dekorasinya. Aku juga sempat menunjukkannya desain baru rumah ini dan meminta pendapatnya, jelas Jonas. Stefan sempat terdiam karena dia merasa kalau Jonas telah menunjukkan rasa sukanya kepada Amelia. Pak Jonas, kamu suka ya sama Amelia? Tanya Stefan serius. Bab 1280. Jonas menatap Stefan seakan dia ingin mengetahui isi pikiran Stefan hanya dengan melihat raut wajah Stefan. Pak Jonas nggak perlu menatapku begitu. Aku nggak pernah punya perasaan apapun sama Amelia. Sekarang ataupun selamanya, aku nggak akan pernah menyukainya. Dia itu bukan tipeku, ujar Stefan langsung mengetahui apa yang diinginkan Jonas ketika dia terus menatap wajah Stefan. Stefan mengatakan yang sebenarnya. Mungkin orang-orang sempat berpikir kalau alasan Stefan tidak menerima cinta Amelia adalah karena konflik di antara dirinya dan Aksa. Hanya Stefan yang tahu kalau dia memang sangat tidak menyukai Amelia. Bahkan sekalipun sifat Amelia tidak seburuk apa yang dikatakan orang-orang, Stefan tetap saja tidak menyukainya. Amelia adalah sosok perempuan yang dipenuhi dengan emosi yang terus bergejolak di dalam dirinya. Sekali Stefan bilang tidak menyukai Amelia, maka dia tidak akan bisa menyukainya. Pak Jonas bisa mengejar Amelia dengan bebas kalau memang menyukai Amelia. Semua itu nggak ada hubungannya denganku.
Aku hanya disuruh oleh seseorang untuk menanyakan hal ini sama Bapak, ujar Stefan lagi. Siapa orang yang menyuruh Pak Stefan? Tanya Jonas yang tiba-tiba saja merasa kalau dirinya sudah terlalu banyak bertanya. Olivia sering kali merasa bersalah setelah mengetahui kalau suaminya adalah Stefan Aditama yang selama ini dikejar-kejar oleh Amelia. Namun, Amelia sama sekali tidak menyalahkan Olivia. Dia dengan berbesar hati menerima kenyataan itu. Sebaliknya, Amelia justru membantu Stefan untuk berbicara dengan Olivia agar Olivia bisa menghargai perasaan Stefan dan tidak salah paham dengan perasaan Stefan. Jika tidak, Amelia yakin kalau Olivia akan menyesali keputusannya seumur hidup. Amelia bahkan mengatakan kalau perempuan sesombong dirinya saja bisa menyukai Stefan. Itu artinya Stefan adalah sosok laki-laki yang sangat cocok untuk dijadikan pendamping seumur hidup. Olivia bisa berdamai dengan Stefan lebih cepat dan mempertahankan cinta mereka sampai sekarang pastinya karena Amelia yang tidak memusuhi ataupun menyalahkan Olivia. Istrimu ya yang memintamu. Seharusnya aku sudah bisa menebaknya sejak tadi, ujar Jonas sambil tersenyum. Kemudian Stefan berkata, ya, istriku yang memintaku untuk membahas hal ini denganmu. Kenapa Pak Jonas belum juga menyatakan perasaannya sama Amelia? Bukannya dia sudah mulai mengejar Amelia? Memangnya apa lagi yang ditakutkan Pak Jonas? Namun, Stefan langsung kembali berkata tanpa menunggu Jonas menjawab pertanyaannya, Pak Jonas adalah salah satu saksi yang menyaksikan bagaimana perjalanan kehidupan pernikahanku dan Olivia. Entah sudah sampai mana Pak Jonas mempelajari kehidupan pernikahan kami berdua. Aku nggak tahu Amelia menyukaiku atau enggak, ujar Jonas yang memang sedikit pemalu di depan perempuan yang disukainya. Dia merasa kalau hubungan pertemanan di antara mereka sudah terjalin cukup baik. Jadi, dia takut hubungan pertemanan itu rusak dan dia tidak akan lagi mengizinkan dirinya untuk masuk ke dalam kediaman keluarga Sanjaya setelah dia menyatakan perasaannya kepada Amelia. Ditambah lagi, anggota keluarga Sanjaya yang lain memperhatikannya seperti seorang serigala yang mengincar mangsanya. Dia sadar kalau mereka enggan untuk menikahkan Amelia dengan seseorang dari kota Aldimo yang letaknya jauh dari Mambera. Sebenarnya Jonas bertanggung jawab terhadap semua bisnis Verda Group yang ada di Mambera. Jadi, sebagian besar waktunya dalam setahun akan dihabiskannya di Mambera. Amelia akan tetap tinggal di Mambera setelah mereka menikah. Mungkin Amelia hanya akan kembali ke kediaman keluarga Jonas ketika tahun baru ataupun ketika ada acara besar lainnya. Aku lihat si Amelia memiliki kesan yang baik sama kamu, ujar Stefan berusaha mendorong Jonas untuk mengejar dan menyatakan perasaannya kepada Amelia. Stefan pastinya tidak akan peduli dengan kehidupan Amelia kalau saja dia bukan sepupu Olivia. Stefan berharap Amelia bisa segera menikah karena sekarang mereka memiliki hubungan sebagai sepupu ipar. Selain itu, Olivia pastinya akan merasa sangat lega kalau Amelia bisa menikah dengan sosok laki-laki yang sama hebatnya seperti Stefan dan hidup dengan bahagia. Jonas sempat menatap Stefan lagi lalu berkata, aku dan Amelia masih berada di tahap pertemanan. Dia seharusnya belum memiliki perasaan suka sama aku. Dia sudah terlalu lama tergila-gila sama kamu. Aku mau dia keluar dari bayang-bayangmu sepenuhnya. Aku akan menyatakan perasaanku padanya setelah dia tenang dan benar-benar keluar dari bayangmu. Aku yakin saat itu, dia bisa berpikir lebih jernih dan mengetahui apa dia menyukaiku atau tidak. Aku tahu kalau kamu pasti memiliki rencanamu sendiri. Jadi, lakukanlah sesuai dengan rencana yang kamu inginkan, ujar Stefan setelah sempat terdiam selama beberapa saat. Bab 1281. Kalau membutuhkan bantuan kami, Bapak tinggal bilang saja. Kami pasti akan membantumu kalau bisa. Stefan berkata, aku dan istriku ingin Amelia bahagia. Yang menyukai Amelia adalah Jonas. Stefan yakin apabila Amelia menikah dengan Jonas, wanita itu akan bahagia. Keluarga Junaidi membawa kesan yang sangat positif. Di kota Aldimo, ada banyak sekali wanita yang ingin menikah dengan Jonas. Pria itu adalah putra kelima dari keluarga Junaidi, adik kandung dari Yose, kepala keluarga besar mereka sekarang. Dibandingkan dengan saudaranya yang lain, dia lebih populer di antara wanita. Kalau dia tidak bertugas untuk mengurusi urusan bisnis keluarganya di Mambera dan harus menetap lama di Mambera, hidupnya pasti tidak akan tenang seperti sekarang. Di Mambera juga ada banyak wanita karir yang menginginkan Jonas. Hanya saja, meskipun Jonas terlihat lembut dan kalem, dia adalah pria yang tidak mudah dikejar. Dia sangat baik terhadap semua orang dan selalu tersenyum, jadi rasanya tidak mudah mau menebak wanita seperti apa yang dia suka.
Kalau dia tidak membeli villa besar di sebelah rumah keluarga Sanjaya dan mencari berbagai alasan untuk berteman dengan Amelia, tidak akan kelihatan kalau dia menyukai Amelia. Perlu diketahui, pertemuan pertama antara dia dan Amelia sebenarnya meninggalkan kesan yang kurang baik, karena Amelia hampir saja menabrak mobilnya dan menolak untuk memberi jalan. Dia yang tidak mau perhitungan dengan Amelia, meminta sopirnya untuk mundur dan memberi jalan pada Amelia. Saat itu, dia mengenali Amelia dan tahu bahwa wanita itu adalah anak bungsu dari keluarga Sanjaya. Dia tahu wanita itu tidak bisa diajak bicara baik-baik dan sebaiknya dia tidak mencari masalah padanya, jadi dia mengalah. Aetelah memiliki kesempatan untuk berkomunikasi lebih banyak dengan Amelia, dia menyadari bahwa penilaian orang lain terhadap Amelia sangat tidak adil. Amelia bukanlah wanita yang jahat, hanya bertemperamen saja. Entah kenapa, dia mulai suka bertemu dengan wanita itu. Saat mengetahui rumah tetangga keluarga Sanjaya akan dijual, dia, sebagai orang yang membeli perusahaan tetangga tersebut, tentu saja mengetahuinya terlebih dahulu, sehingga dia pun membeli villa tersebut sebelum Aksa bisa membelinya. Dia hanya secara tidak sadar ingin bertetangga dengan Amelia. Dia juga merasa kalau mereka bertetangga, dia akan bisa lebih sering bertemu dengan Amelia. Kalau suatu hari nanti, aku dan Amelia bisa jadian, aku pasti akan membuat orang lain iri pada Amelia, membuatnya bahagia seperti istrimu. Jonas melihat kakak pertamanya yang begitu menyayangi dan memanjakan istri, jadi dia memiliki banyak cara untuk melakukan hal yang sama pada istrinya nanti. Pak Jonas, lebih percaya diri, dong. Asalkan kamu berusaha, nggak mungkin gagal. Stefan menyemangati Jonas. Kalau Jonas masih tidak berhasil mendapatkan Amelia, wanita itu sebaiknya hidup sampai tua di rumah orang tuanya saja. Mereka bukannya nggak setuju Amelia bersamamu. Mereka hanya merasa kamu terlalu jauh. Amelia adalah anak kesayangan yang sangat dimanjakan di keluarga Sanjaya. Orang tua mana yang rela melihat putrinya menikah dan harus tinggal jauh nantinya? Mereka juga membutuhkan keberanian untuk mengizinkannya. Menantu ketiga keluarga Aditama, yaitu bibi ketiga Stefan, juga bukan berasal dari Mambera. Dia dengar paman ketiganya juga sangat kesulitan saat ingin mendapatkan bibi ketiganya dulu. Untuk mencari tahu tentang paman ketiga serta keluarga Aditama, orang tua bibi ketiganya tinggal di Villa Permai, tempat keluarga Aditama tinggal, selama setengah tahun. Selama 6 bulan itu, mereka sering menyembunyikan identitas mereka untuk menanyakan sifat dari paman ketiganya. Setelah memastikan bahwa sifat paman ketiganya memang sangat baik, dan keluarga Aditama juga keluarga baik-baik, orang tua bibi ketiganya akhirnya menyetujui pernikahan mereka. Karena bibi ketiganya juga disayangi oleh orang tua dan semua kakak laki-lakinya. Semuanya tidak rela membiarkan bibi ketiganya pergi jauh. Stefan pikir, kalau nanti dia memiliki anak perempuan, dia juga pasti tidak rela anaknya harus tinggal jauh dari keluarga setelah menikah. Aku tahu, mereka nggak rela Amelia harus tinggal jauh dari keluarga setelah menikah, makanya aku membeli villa itu. Anggap saja sebagai rumah yang akan kami tinggali setelah menikah. Kakakku juga pengertian, kok. Nggak akan memindah tugaskan aku ke tempat lain lagi. Dia pasti akali. Terus memintaku untuk mengurus bisnis yang ada di Mambera. Bab 1282. Cabang Verda Group di Mambera juga sedang bersiap untuk berubah menjadi perusahaan grup. Bisnisnya terlalu besar. Jonas, penanggung jawabnya, akan semakin sibuk dan harus sering menetap di sini. Dulu, Jonas pasti akan pulang ke Villa Verda selama seminggu setiap bulannya. Kalau sudah pulang ke rumah, dia pasti tidak ingin datang lagi. Namun, sekarang, dia rasanya ingin menetap di Mambera setiap hari. Kakak iparnya akan segera melahirkan. Jonas mengira kalau kakak iparnya melahirkan, kalau anaknya perempuan, dia akan pulang. Kalau anak yang dilahirkan sama seperti kakak ipar keduanya, laki-laki lagi, maka dia akan pulang ketika keponakan laki-lakinya itu berumur 1 bulan saja. Kamu harus membuat keluarga Sanjaya percaya padamu akan hal itu. Kamu harus membuat mereka tahu, meskipun Amelia menikah denganmu, Amelia akan tetap tinggal di Mambera, dan rumahnya juga akan sangat dekat dengan rumah orang tuanya. Setiap hari bisa pulang ke rumah orang tuanya dan makan di sana, hanya perlu berjalan 2 menit. Jonas tersenyum dan berkata, aku akan membuat mereka mengerti. Kalau Amelia menikah denganku, mereka nggak akan kehilangan seorang anak, melainkan mendapatkan 1 anak. Stefan juga tersenyum dan berkata, Pak Jonas memang cerdik seperti biasa. Semoga bisa cepat mendapatkan Amelia, ya. Terima kasih.
Jonas juga mengakui, dia menggunakan cara yang cerdik dalam mendekati Amelia. Aku harus kembali ke kantor. Setelah menjajal pikiran Jonas, Stefan sudah bisa memberitahu istrinya setelah pulang ke rumah nanti malam ini. Jadi, dia tidak berlama-lama di sana. Jonas mengantar Stefan keluar ke pintu villa. Setelah Stefan pergi, dia berdiri di depan gerbang villa dan memandangi rumah besar keluarga Sanjaya cukup lama, sebelum akhirnya masuk kembali ke villanya. Tak lama setelah itu, Jonas juga menyetir dan meninggalkan villanya. Dia juga sangat sibuk. Tentu saja, kalau mau mendekati Amelia, dia jadi kelihatan sangat menganggur. Kalau Amelia mengajaknya minum teh, dia bisa minum teh bersama wanita itu sepanjang hari. Setelah Stefan pergi, Yuna tidak langsung beristirahat siang, melainkan mengobrol dengan kedua keponakannya. Kedua keponakannya sudah menyelesaikan perkara rumah di kampung halaman mereka. Uspa juga tahu hal itu. Dia memuji kedua keponakannya itu. Kini, dia tidak hanya mengkhawatirkan hidup putra dan putrinya, tetapi juga masa depan Odelina, keponakannya yang satu ini. Olivia, besok malam ada pesta. Kamu masih mau ikut untuk menghadirinya bersama Tante? Yuna bertanya terlebih dahulu. Olivia tersenyum dan berkata, Tante, aku akan menemani Stefan menghadiri pesta yang diselenggarakan oleh Pak Chandra besok malam. Stefan bilang Pak Chandra adalah seorang senior patut dihormati. Dia selalu menghadiri pesta yang diselenggarakan oleh pria itu setiap tahun. Yuna tersenyum dan berkata, wah, kamu sudah berani menemani Stefan ke pesta, dengan identitas menantu keluarga Aditama. Tante senang sekali. Sebenarnya, kalau kamu sudah akrab dengan orang-orang di kalangan itu, kamu akan mudah beradaptasi. Nggak usah pedulikan apa pendapat orang lain terhadapmu, asalkan kamu nggak melakukan hal-hal yang keterlaluan, mereka pasti nggak akan berani melakukan apapun padamu. Kamu adalah istri Stefan. Ini adalah fakta yang nggak bisa diganggu-gugat. Seberapa keras usahamu untuk membuat dirimu menjadi lebih baik, orang-orang pasti akan terus mengatakan bahwa kamu mengandalkan Stefan untuk mendapatkannya. Kecuali kalau kamu bisa melampaui Stefan suatu hari nanti, sehingga orang lain tahu Stefan karena kamu. Karena itu adalah fakta yang nggak bisa diganggu-gugat, kamu nggak perlu menghindari hal itu. Hadapi saja dengan tenang. Yuna berkata seperti itu bukan berarti dia menyuruh Olivia untuk tidak perlu berusaha. Olivia tetap harus bekerja keras, namun tidak perlu sengaja membuktikan diri. Waktu akan menentukan apakah Olivia, menantu pertama dari keluarga Aditama ini, pantas mendapatkan sebutan itu. Bab 1283. Dari dulu, kamu sudah sering menemani Junia menghadiri banyak pesta yang diselenggarakan orang-orang kalangan alas. Sebenarnya, kamu nggak minder bertemu dengan mereka. Tutur kata dan sikapmu juga baik-baik saja. Hanya saja, kamu yang nggak ingin menarik perhatian orang. Yuna sangat paham mengenal masa laku kedua keponakama. Olivia tersenyum dan berkata, Junia dan aku selalu kaut dengan Tante Desi ke pesta Karendami ingin memakan makanan let yang ada di sana. Setiap kali Junia memintanya untuk menemaninya, mereka berdua pasti akan mencari di kursi di sudut ruangan Le. Menikmati makanan lezat di pesta itu dengan senang hati. Mereka kan suka makan, jadi yang mereka incar pasti makanannya. Setelah makan dan minum dengan puas, mereka akan mengagumi pria tampan dan wanita cantik yang hadir di pesta tersebut, mengomentari orang-orang itu dengan suara pelan. Karena itulah, meskipun mereka berdua sering menghadiri pesta orang-orang kalangan atas, tidak ada yang mengingat nama mereka. Junia bisa diingat orang karena apa yang dia lakukan di pesta waktu itu. Odelina, Yuna tidak perlu mengkhawatirkan kehidupan keponakannya yang kecil. Olivia memiliki nasib yang baik. Keluarga suaminya juga sangat baik. Odelina hampir ketiduran sambil menggendong putranya. Russell sudah tertidur dari tadi. Odelina memeluk putranya dan kelopak matanya sudah menutup berkali-kali. Dia hampir tidak bisa menahan rasa kantuknya, kepalanya sudah jatuh berkali-kali. Mendengar panggilan Yuna, dia langsung terjaga lagi, menatap bibinya itu dan berkata, Tante, ada apa? Odelina, kalau kamu ngantuk, bawa Russell ke kamar tamu untuk beristirahat. Membuka restoran yang menjual sarapan itu sangat melelahkan. Kamu harus bangun pagi setiap hari. Melihat Odelina yang kelihatannya sangat ngantuk, Yuna pun menyimpan kembali apa yang ingin dia katakan. Memang agak melelahkan, tapi juga bahagia. Tante mau ngomong apa? Katakan saja, aku dengar dulu, setelah itu baru naik dan istirahat. Odelina tersenyum bodoh. Tante mau tanya,
Apa kamu tertarik untuk menghadiri pesta bersama Tante besok malam? Olive bisa membawamu ke sana. Tante rasa kamu nggak ingin datang bersama Olive dan suaminya. Ikutlah dengan Tante. Kamu nggak perlu khawatir apa yang orang lain bicarakan tentangmu. Odelina langsung menolak. Dia berkata sambil tersenyum, Tante sendiri juga tahu, kalau aku mau pergi, Olive bisa membawaku kapan saja. Tapi, aku yang nggak mau pergi. Aku yang sekarang nggak cocok masuk ke kalangan itu. Nanti tunggu aku sudah membuka banyak restoran besar, aku pasti akan bisa berbaur dengan mereka. Dia tidak cocok untuk masuk ke kalangan itu sekarang. Dia juga tidak ingin memaksakan diri untuk masuk. Nanti, tunggu dia sukses, dia tidak perlu berusaha. Kalangan itu akan dengan sendirinya menerimanya. Kalau begitu, Tante juga nggak akan memaksamu. Odelina bahkan menolak diberikan mobil oleh adik dan adik iparnya. Yuna juga tidak memaksakannya. Dia teringat Daniel sering pergi ke restoran Odelina untuk sarapan. Setelah hening beberapa saat, Yuna bertanya dengan ragu, Odelina, apa Daniel masih sering datang ke restoranmu untuk sarapan setiap hari? Odelina menjawab, asalkan restoranku buka, Pak Daniel pasti selalu datang untuk meramaikan. Dia nggak pilih-pilih makanan. Meskipun dia bos besar yang memiliki aset triliunan, dia sama saja seperti orang biasa. Melihat ekspresi Odelina, Yuna jadi tahu keponakannya ini sama sekali tidak berpikir untuk berhubungan dengan pria itu. Keponakannya ini tidak curiga kenapa Daniel makan ke restorannya setiap hari. Yuna menghela napas dalam hati. Ya sudahlah, semua orang memiliki nasibnya sendiri. Terkadang, ada hal-hal yang tidak bisa dicegah oleh manusia. Daniel adalah pemuda yang cukup dia kagumi. Hanya saja, Yanti, ibu Daniel, jelas sekali tidak menyukai Odelina. Odelina, naiklah ke atas untuk beristirahat. Setelah beristirahat, Tante dan Amelia akan menemanimu pergi membeli mobil, kata Yuna dengan ramah. Odelina benar-benar sangat ngantuk. Jadi, dia pun menggendong putranya ke atas dan memasuki kamar tamu yang pernah dia tinggali dulu. Aksa sudah menemani istrinya kembali ke kamar untuk tidur siang dari tadi. Cerita bersambung.